selamat siang Pak Wali Kota. Siap, ya. Pak, gimana kabar Pak Lebaran nih? Sehat, alhamdulillah, seger. Bulan puasa ini warga tenang, nggak kekurangan gas, nggak cari tabung 3 kilo lagi, alhamdulillah. Mantap Pak. Pak, saya Purnomo dari OE Obsession Media Group. Dipercaya oleh BP Mamigas untuk menyusun sebuah buku yang berjudul Jargas untuk Rakyat Lebih Mudah, Aman, dan Bersih. Iya. Di sini Bapak menjadi narasumber di buku tersebut, Pak. Karena di Kota Prabimuli itu sendiri penggunaan Jargas itu lebih terbesar kalau nggak salah di Indonesia ya, Pak. Siap Pak Purnomo, ya. Nah, boleh saya mulai Pak? Siap. Oke. Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana komentar Bapak terkait masuknya Kota Prabimuli sebagai kota terbesar pengguna Jargas? Mohon diupdate sampai sekarang Pak, berapa persennya? Jadi begini Pak Purnomo, jadi saya cerita dulu latar belakangnya dulu kan. Siap Pak. Saya 2008 menjadi wakil wali kota waktu itu. Jadi saat saya jadi wakil wali kota, saya kan agak miris waktu itu Pak Purnomo. Ya kenapa? Saya pikir kok daerah penghasil gas, dulu kan gas ini Pak Purnomo kebanyakan dipasang bukan dari daerah penghasil gas. Itu ceritanya dulu, ini saya cerita ke belakang dulu kan. Oke siap Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi akhirnya saya waktu itu karena tidak dilirik, akhirnya saya menganggarkan melalui APBD ceritanya dulu Pak. 3 miliar saya anggarkan APBD supaya maksud saya ada perhatian lah dari Kementerian SDM gitu kan. Nah setelah saya menganggarkan 3 miliar, ada pertemuan di Batam dengan Pak Direktur, Pak Dirjen. Waktu itu 2010 saya bilang. Saya utarakan, loh kok daerah penghasil gas ini kok tidak nikmati gitu. Kan logikanya saya jelaskan, Allah mengajarkan dia memberi Prabumuli, logikanya dinikmati orang Prabumuli misalnya gitu kan. Di mana orang menghasilkan semestinya dia dulu kan. Ini kebalikan, malah dikirim kemana-mana dulu. Ini ceritanya Pak Purnomo. Akhirnya saya anggarkan APBD 3 miliar, saya coba-coba. Waktu pertemuan di Batam, akhirnya saya mendapat pasangan 4.650 jaringan SR, kalau itu waktu itu 4.650. Nah, tapi saya benar-benar komit Pak. Kenapa? Karena bukan hanya bisa meminta, tapi saya bertanggung jawab terhadap yang diminta itu Pak Purnomo. Setiap kontraktor tuh saya awasi benar. Jadi tiap Jumat siang saya ajak rapat terus. Tapi kalau ada kendala di masyarakat, di RTW, saya turun langsung. Jadi saya yang paling depan. Makanya di Indonesia ini kan banyak Jargas dapat 3.000 terpasang 2.000, banyak 4.000. Karena kan saya malu. Kata ke Pak Kementerian, ya kalau bisa minta ya bisa mempertanggungjawabkan terhadap yang diminta kalau terjadi kendala di lapangan. Nah itu. Akhirnya saya dapat 4.650. Saya konsekuen. Akhirnya saya mendapat reward juga waktu itu. Reward dari Pertamina. Karena sukses ini Pak Wali, karena jarang ada Indonesia yang sesuai antara yang dirap dengan kenyataan yang ada. Kemudian dapat di Pertamina saya mendapat 2.000 jaringan lagi, SR lagi, karena reward kita. Kemudian saya lobby lagi Pak. Waktu itu setelah 2000, waktu itu Pak Profesor Wirat dirjennya kalau nggak salah. Pak, saya bilang alangkah indahnya kalau Pak Menteri itu suatu saat ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Dibanggakan gimana? Agar kira-kira ada loh di zaman Pak Menteri ini satu-satunya di Indonesia yang 100% menikmati Jargas gitu saya gitu kan. Jadi lebih fokus daripada di sini 1.000, di sana 1.000, di sini 2.000, nggak fokus. Nanti saya bilang Pak Menteri nggak ada kebanggaan. Zaman saya Menteri ada loh satu kota yang 100% masyarakat nikmati Jargas gitu. Akhirnya kita mendapat jaringan gas 32.000 waktu itu pada tahun 2016 Pak Purnomo. Saya komit lagi. Waktu itu kalau tidak salah 3 konsorsium yang menanganinya, semuanya adalah BUMN. Rapat itu saya, jujur saja Pak Purnomo tiap Jumat sore rapat dengan saya bilang, nggak ada kendala. Jadi banyak kendala di masyarakat di lapangan, saya yang terdepan Pak. Nggak dikasih kendor ya Pak? Ya, 32.000 itu sukses terpasang semua Pak. Itu prestasi dalam waktu hanya 7 bulan
sukses semua Pak Purnomo, 32.000. Kemudian setelah itu juga tahun 2018 saya mendapat lagi 6.000 karena sukses tadi. Jadi mereka memberi itu bukan asal memberi, karena komitmen dari kita siap di lapangan, siap mengendalikan. Tahu sendiri kan Pak Purnomo, banyak masyarakat, banyak RSM, di antara yang suka kan banyak yang nggak suka juga Pak. Benar Pak. Iya, tapi karena saya di depan, alhamdulillah dapat lewat lagi 6.000. Jadi sekarang di Prabu Muli sudah terpasang lebih kurang 44.668 SR Pak. Nah itu yang terpasang sekarang ini. Jadi itu. Dan ya saya termasuk yang terbaik dan terbanyak di Indonesia. Waktu itu mendapat penghargaan dari Pak Yonan, itu mengatakan bahwa Prabu Muli termasuk yang terbanyak, terbaik dan komit khususnya pemasangan daripada Jargas ini. Bahkan saya dapat reward lagi waktu itu Pak. Reward waktu ulang tahun Kementerian SDM, bahwa rewardnya adalah Prabu Muli didirikan sekolah tinggi Akamigas Pak. Nah ini reward dari Pak Menteri sejarahnya. Nah ini dari Pak Menteri. Dari sini waktu ulang tahun Kementerian SDM saya hadir. Pak Wali karena sukses Jargas ini katanya kan saya berikan waktu itu Pak Profesor Wirat waktu itu kepala anunya. Jadi dapat rewardnya pembangunan Akamigas. Tapi sudah dianggarkan 220 miliar reward itu tapi ada COVID-19 sehingga ada penundaan. Bahkan DED sudah dibuat dari UI, dari ITB, bahkan lokasinya lebih kurang 18 hektar sudah saya siapkan semua, saat ini tertunda. Jadi yang kami dapatkan itu bukan hanya dapat gitu. Menurut saya perjuangan kami menyukseskan program, kami bisa meminta dan kami bisa bertanggung jawab terhadap yang diminta sehingga tidak menjadi permasalahan di Kementerian SDM sendiri. Nah itu Pak yang kami dapatkan sehingga Prabu Muli saat ini menjadi terbaik dan terbanyak. Saya yakin yang percaya hanya tinggal 8.000 lagi nih. Kalau saya diberi oleh SKK Migas Kementerian SDM 8.000, saya 100% Pak. Sekarang baru lebih kurang 90% lah, menurut saya 90% lah. Dikit lagi. 8.000 lagi saya di Indonesia, ya Pak Menteri bisa juga. Ada loh satu-satunya di Indonesia di yang 100% gas. Di mana? Di Prabu Muli itu ada. Tapi mereka tidak bisa asal dapat. Kalau tidak komit banyak Pak. Jujur saja tanyakan sendiri Kementerian SDM. Begitu banyak daerah-daerah yang bisa meminta tapi tidak bisa bertanggung jawab dengan yang diminta. Kadang-kadang dipotong pipa lah, tidak boleh lewat rumah lah, macam-macam. Saya juga banyak kendala, tapi ya karena saya dekat dari hati ke hati. Bahkan saya pernah jalan Pak Purnomo, ya. Saya pernah jalan hot mic, itu jalan baru 1 bulan saya hot mic. Bongkar saya bilang, tidak apa-apa, yang penting jaringan gas bisa lewat. Nah itu Pak, jadi bagi saya karena kenapa hitungan saya, kalau jalan itu hanya lebih kurang 3 tahun Pak Purnomo. Tapi kalau gas ini sumber hidup, nah pertimbangan saya biarlah ada apa-apa, jalan hot mic kita bongkar, nanti saya bertanggung jawab. Yang penting nanti dikembalikan, yang penting Jargas dulu. Kalau jalan hanya 3 tahun, tapi kalau Jargas itu bisa seumur hidup. Itu pertimbangan saya. Jadi memang komit dari kepala daerah sangat penting dalam menyukseskan program-program Jargas ini. Itu kira-kira Pak Purnomo kronologi dan jumlah SR yang terpasang di Kota Prabu Muli. Pak, untuk diberikan contoh ke daerah lain, strategi apa sih yang Bapak gunakan biar semua daerah-daerah pakai Jargas Pak? Jadi acuannya dari Kota Prabu Muli sendiri Pak. Jadi begini Pak ya, seperti saya jelaskan di awal, bahwa saya aja tahan APBD 3 miliar, bahkan itu sudah saya hibahkan ke kementerian semua Pak. Jadi 3 miliar saking komitmen saya hibahkan ke Kementerian SDM, itu yang pertama. Yang kedua, ini harus komit dari kepala daerah Pak. Karena kenapa? Jargas ini kan menyangkut galian-galian Pak, menyangkut jalan-jalan sudah hot mic. Jadi kunci suksesnya Jargas ini adalah tiada lain tiada bukan adalah komit dari kepala daerah. Mau nggak sih dipasang Jargas? Itu jadi masalah. Benar. Ya kadang ada ganti rugi sedikit-sedikit, kadang berbagai macam. Nah ini karena saya di depan, bukan saya sombong Pak ya, mungkin karena saya selalu ada di masyarakat, sehingga alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti di Kota Prabu Muli. Intinya kepala daerah Pak, mau gimana? Jadi dari hati ke hati ya Pak? Ya, saya menikmati Pak Purnomo sekarang Pak Purnomo. Jadi terima kasih ke SKK Migas juga, kepada Kementerian SDM. Saya di pihak Migas, saya calon tunggal ini karena Jargas juga loh Pak.
Oh, Karena ibu-ibu tuh dari siapa ini? Oh, dari Pak Rido. Dari siapa ini? Oh, dari Pak Rido. Nah, ibu-ibu terbantu, ibu-ibu fanatik di Prabu Muli dengan saya. Bahkan saya bisa menjadi calon tunggal ini karena ibu-ibu fanatik karena merasa ada kemudahan. Dulu nyari gas 3 kilo, 12 kilo susah. Sekarang tinggal puter-puter dikit keluar tanpa ada habis-habisnya. Itu Pak Purnomo kira-kira. Jadi saya bisa menikmati. Pak, desakan rakyat sendiri Pak yang belum dipasang Jargas di sana gimana Pak? Antusiasnya itu lebih besar atau gimana Pak? Jadi begini Pak, saya kan hanya tinggal 8.000 lagi Pak. Saya jelaskan, saya bilang dulu kan kamu ini kan program, sekarang kan program biaya pemasangan gratis bulan bayar. Nah di saat sekarang tidak ada lagi, saya bilang belum ada program, nanti kita berjuang lagi. Karena dulu saya buka peluang sebesar-besar, ayo siapa mau pasang Jargas gitu Pak. Ternyata dulu kan ada yang masih takut Pak Purnomo. Ya. Takut meledak lah, iya, takut bener, Pak. bocor lah, takut kebakaran. Jadi saya silakan, saya bilang. Tapi saya jelaskan bahwa yang mau takut ya nggak apa-apa. Tapi intinya Pertamina kita dari zaman Belanda ada Pertamina belum pernah. Saya bilang Jargasnya meledak, saya bilang belum pernah. Tapi saya tidak memaksa Pak. Nah yang dulu takut itu sekarang rame. Gimana Pak Wali? Kita minta Pak. Ya kalau sekarang bayar, saya bilang program gratis belum ada lagi. Saya bilang mereka tidak bisa nyalakan saya Pak Purnomo sekarang Pak Purnomo ya itu. Oke Pak. Ya. Apakah manfaat pengguna Jargas di masyarakat khususnya di Kota Prabu Muli mampu meningkatkan nilai ekonomi secara signifikan Pak? Yang pertama, menurut saya ini benar-benar bermanfaat Pak, benar-benar sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pertama, masyarakat itu tidak sesulit di tempat lain Pak. Sering saya mencontohkan di daerah Linggau misalnya, di kabupaten kota-kota lainnya, bahwa mereka antrinya panjang-panjang mencari tabung 3 kilo, 12 kilo Pak. Tetangga saya juga, nah masyarakat saya tidak lagi yang kondisi seperti itu. Yang kedua, memang kami belum lari ke tingkat ekonomi Pak. Tadinya saya pengen harga berbeda, restoran itu beda harga per harga per satu meter kubiknya beda. Saya kan sedang merancang Pak Purnomo bahwa yang SR1, R1, R2 dan R3. Maksud saya yang kaya itu harganya beda loh dengan yang setengah kaya, yang miskin beda. Nah itu sedang saya godok Pak. Sekarang kan ada sesuatu ketidakadilan, yang kaya harganya make yang harga orang miskin. Nah itu kan tidak adil. Itu sedang saya pikirkan juga. Makanya dengan SKK Migas, dengan BPH Migas, kita cari solusi ini yang terbaik Pak. Tapi untuk masyarakat sebagian ada juga masih make untuk misalnya dia pecel lele itu masih make yang 3 kilo Pak, yang 12 kilo. Kalau yang diangkat kan belum bisa kemana-mana. Oh iya benar. Ya, itu jadi saya belum bisa menilainya. Tapi kami sekarang sedang lari ke restoran-restoran ini Pak. Itu yang sedang kita lakukan saat ini. Intinya ya terbantulah dari sudut ekonomi dipastikan Pak. Ya apalagi mereka sangat senang kan dengan harga sekarang kan lebih murah, tergantung mereka. Kalau mahal ya pakai banyak-banyak. Kalau murah ya jangan pakainya hemat-hemat gitu maksud saya Pak Purnomo kira. Iya benar. Pak terakhir nih Pak, harapan Bapak terhadap Jargas ini gimana Pak? Ya gini Pak ya, sebenarnya harapan saya mungkin ini program ini diteruskan. Yang pertama diteruskan kepada daerah-daerah penghasil gas dulu Pak. Okay. Kenapa? Pertama, karena kan supaya mereka ikut memelihara Pak. Loh, gas diambil di kota saya Prabu Muli. Saya menikmati gas loh. Nah itu maksud jangan loh, kota saya diambil dieksplorasi gas, tapi saya tidak menikmati. Sehingga keamanan daripada eksplorasi ini nanti akan menjadi kesulitan Pak. Tapi kalau mereka daerah ini gas, penghasil gas, masyarakat nikmati gas, bahkan mau kemana lagi kamu sudah nikmati, Tuhan memberi Prabu Muli sudah menikmati, otomatis eksplorasinya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Itu yang pertama. Harapan kita juga itu mungkin Prabu Muli ditambah lah Pak. Jadi Pak Menteri BPH Migas bisa bangga loh, ada satu di Indonesia yang 100% gas. Kan cuma 8.000 lagi. Iya benar. Ya kalau pilot projectnya Surabaya mungkin 3 juta pasangan, nggak bisa lah, benar Pak kira-kira 3 juta begitu banyak, mungkin sudah berapa daerah. Kalau Prabu Muli hanya tambah 8.000 selesai. Kalau di kota Palembang dijadikan pilot project, rumah di Palembang saja Pak sudah 2 jutaan. 2 jutaan pasangan, mungkin kementerian nggak sanggup lah. Jadi maksud saya hanya Prabu Muli hanya tambah 8.000, sekarang 44-an berarti 52.000, oke 100%.
Jadi kemanapun ya bisa bangga. Ke luar negeri ada loh satu-satu di Indonesia yang masyarakatnya 100% menikmati gas. Itu Pak keinginan saya dan harapan saya ini benar-benar diteruskan. Karena kenapa? Benar-benar banyak manfaatnya bagi masyarakat khususnya ibu-ibu Pak gitu. Karena masalah gasnya rumit juga Pak. Ini cerita sedikit Pak Purnomo ya. Ya. Gara-gara gas itu sering suami istri cerai juga Pak Purnomo. Kenapa? Waktu sahur suaminya nyari gas, tabung gas nggak ada. Nah akhirnya ribut rumah tangganya, akhirnya bisa juga apalagi waktu buka puasa. Tapi alhamdulillah sekarang tingkat kerukunan rumah tangga tidak susah-susah lagi lah di Prabu Muli mencari gas. Itu harapan kita Pak Purnomo. Iya mantap juga Pak. Pak, saya boleh bertanya terkait di luar Jargas Pak? Boleh, apapun boleh dengan saya nih Pak. Ya Pak, selain Jargas apa yang dikembangkan di Prabu Muli yang mampu meningkatkan perekonomian di sana Pak? Di mana Pak? Jadi gini Pak, sebelum saya lari ke ekonomi Pak, saya punya program khusus Pak ya. Iya Pak. Dulu begini Pak, dulu di Prabu Muli ini kan salah satu andalan saya gas. Kemudian saya juga satu-satunya juga ada penolakan tambang batubara. Yang ketiga unggulan saya dulu saya risih Pak Purnomo, bahwa Prabu Muli kota yang sangat banyak dengan sumber daya alam. Itu ada lebih kurang 2.700-an orang benar-benar miskin Pak. Lantainya tanah, dindingnya papan, atapnya atap rampia gitu Pak. Itu yang saya sedih Pak. Ya, akhirnya saya mengajak pegawai saya Pak menyisihkan sebagian rezekinya Pak. Jadi yang bergaji 3 juta nyisihkan 100.000, yang 2 juta nyisihkan 60.000, yang 1 juta nyisihkan 10.000. Pegawai saya mampu membangun 10 rumah baru orang miskin per bulan Pak. Itu dari infak pegawai saya Pak. Nah sekarang sudah ribuan Pak rumah dari 10 kan saya menjabat dari 2008 10. Yang gasnya kita pasangkan gratis, sertifikat kita kasih gratis kerjasama dengan Badan Pertanahan, listriknya juga dari Kementerian SDM. Saya terima kasih lagi Kementerian SDM begitu banyak membantu Prabu Muli. Pak Purnomo, setelah saya 10 rumah per bulan, akhirnya CSR sangat banyak Pak. Jadi Pertamina 6 rumah, DPR 3 rumah, BRI 3 rumah, Pangsumsel 3 rumah, kemudian Santan Gas 1 rumah, Polres 3 rumah, DPR 3 rumah, kawan-kawan kepolisian. Akhirnya banyak Pak. Kemudian saya tambah lagi dari APBD, kemudian ditambah lagi dari kementerian. Alhamdulillah akhirnya mendapat reward lagi Pak karena komit. Penyapu jalan saya semuanya dapat rumah Pak. Jadi 223 penyapu jalan semuanya dapat rumah karena reward dari saya bisa membangun rumah tanpa APBN, tanpa APBD, murni daripada infak pegawai itu Pak. Dan yang juga rewardnya Pak, dan saya sekarang sedang berjuang lagi Pak. Insya Allah jabatan saya 2,5 tahun lagi Pak Purnomo. Ya. Saya yakin rumah kumuh di Kota Prabu Muli yang punya surat tuntas Pak saya Pak. Tuntas saya 2 tahun lagi. Habis rumah-rumah kumuh, itu suatu kebanggaan bagi saya. Kalau penyapu jalan sudah saya perjuangkan, tinggal satu lagi yang belum Pak. Ini tanahnya sudah saya siapkan untuk saudara kita pemulung, tukang becak, gerobak angkong, semir sepatu plus disabilitas. Ini lebih kurang 183 yang saya sedang perjuangkan lagi. Tanahnya siap, kalau ini dapat kebahagiaan saya di akhir jabatan, saya memberikan yang terbaik kepada orang yang tidak punya penghasilan. Ini Pak Purnomo. Ini mendapat reward juga kita Pak. Reward itu yang rumah penyapu jalan itu reward dari program kita tadi, karena ada satu-satunya di Indonesia yang membangun rumah tanpa APBN, tanpa APBD, menyukseskan program Pak Presiden kita 2 juta rumah dan program PBB rumah untuk semua Pak. Nah ini kita juga dapat penghargaan kemarin dari Kalimantan dan Sumatera. Iri, kenapa penyapu jalan di Prabu Muli dapat? Oh ini setelah mendengar paparan saya, wajar lah, mereka kan dari infaknya ada, lebih fokus, kemudian CSR-nya ada, APBD-nya 2 ada, kemudian dari pusat ada. Kalau seperti ini di Indonesia, yakin kata dari kementerian pasti di Indonesia ini hanya 5 tahun tuntaslah rumah kumuh semua. Jadi kita juga jadi pilot project di situ juga Pak Purnomo ya. Iya. Itu. Pak. Ya. Program yang lain lagi ada Pak? Program lain lagi Bioplok Pak. Jadi Prabu Muli sekarang kan kota saya Pak. Saya sedang istilahnya slogan Prabu Muli itu kota 1000 bioplok. Nah, kalau program Kementerian Lingkungan Hidup mungkin 1 juta pohon, Mbak. Okay. Nah, jadi saya sekarang ini bioplok itu adalah kolam yang bentuknya terpal 8 kolam itu
10 kolam yang kita dari Kementerian SDM, Pak. Jadi dana desa itu kan, dana desa saya tiap desa itu harus satu bioblok, Pak. Karena dana desa itu kadang-kadang tidak meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian dari APBD, kemudian dari kementerian. Jadi itu juga kota bioblok juga, Pak. Yang ketiga, peningkatan ekonomi warga kan gini, Pak Purnomo. Kerja saya ini, Pak Purnomo, jam 4 bangun. Kemudian jam 5 saya melayani masyarakat saya, Pak. Nanti kapan-kapan Pak Purnomo ke rumah saya subuh, coba iseng mungkin pura-pura jadi tamu saya. Siap Pak. Nah, rata-rata keluhan mereka itu bahwa warga itu banyak ekonomi yang susah. Nah, jadi warga saya yang dagang ini saya bantu gerobak, Pak. Kalau dia dagang bakso, saya bantu gerobak bakso. Kalau dia bantu estalase. Kalau dia bengkel, saya bantu peralatan bengkel. Kalau dia ngelas, saya bantu las. Kalau dia betako, saya bantu alat betako. Pinjamannya saya kerjasama dengan Bank Sumsel. Jadi gerobaknya gratis dari saya sebagai agunan jaminan, pinjamannya dari bank. Nah itu Pak. Kalau 1.085.000 per bulan, jadi selama 1 tahun tuntas. Nah itu Pak. Yang kedua tempat ibadah juga Pak Purnomo di sini. Kalau tempat ibadah saya marah. Alhamdulillah tahun ini saya merenovasi bangun masjid juga sudah 59 juga Pak. Jadi di sini sangat banyak pembangunan dari pemerintah pusat, Pak. Ya. Kenapa? Mungkin Pak Purnomo, mohon maaf, Pak Purnomo Islam juga agamanya? Alhamdulillah Islam, Pak. Nah, jadi gini, Pak. Kenapa saya tahun ini kan dapat BLK, Pak. Itu dari pusat, Balai Latihan Kerja senilai 83 miliar. Flyover 110 miliar. Kemudian dapat bioblok, kemudian pengadilan agama. Itu kan saya menjalankan isi Al-Quran juga, Pak. Al-Araf 96 sampai 100. Apabila suatu kaum itu banyak mensyukuri nikmat Allah, banyak beriman, insya Allah rezeki saya datangkan kiri, kanan, atas, bawah. Begitu juga Pak. Pemerintah. Jadi kalau karena pemerintah saya di banyak program Islamnya, program keagamaannya, program Al-Qurannya, makanya pemerintah pusat alhamdulillah banyak membantu kita, Pak. Kan banyak sini. Contoh infak. Kalau kata agama, kalau kita bisa ngajak kebaikan diikut orang lain, pahala mengalir. Jadi pegawai berinfak semua saya aja. Kemudian tempat ibadah, kalau kita bisa membangun masjid dengan uang sendiri, disiapkan rumah indah di surga. Yang ketiga, kalau meninggalkan ilmu bermanfaat, ilmu digunakan, pahala mengalir. Jadi di sini tidak bisa naik kelas 5 SD, 6 SD kalau mereka tidak bisa sholat baca tulis Al-Quran, bahkan tidak bisa masuk SMP mereka, Pak. Jadi bukan kehebatan saya, itu kehebatan daripada Al-Quran, kehebatan dari Islam yang membuktikan kalau kamu mensyukuri, kalau kamu banyak program saya, insya Allah orang saya bukakan hati untuk membantu Prabu Muli. Itu sebenarnya Pak Purnomo. Banyak lagi, saya punya 13 program loh Pak. Nanti kalau Pak Purnomo kesini saya paparkan semuanya. Saya paparkan. Siap Pak. Ya, jadi saya menjadi wali kota tunggal itu bukan hebat saya, tapi karena program saya itu ke-13-13-nya itu benar-benar menyentuhkan masyarakat. Contoh, pengapan jenazah dapat gaji saya Pak, 300.000 Pak. Nah, yang ngapani jenazah itu dapat gaji dari saya. Guru ngaji anak-anak dapat gaji, guru ngaji orang tua dapat gaji dari saya, penggali kuburan dapat gaji dari saya, walaupun cuma 300.000 Pak. Jadi walaupun APBD saya nggak sampai 1 triliun, hanya 800 miliar, benar-benar banyak manfaatnya bagi dirasakan oleh masyarakat Prabu Muli Pak Purnomo. Oke. Terima kasih nih Pak atas jawabannya semua, kayaknya mantap Pak. Kapan-kapan sendiri. Jangan virtual Pak Purnomo, ke sini langsung nanti saya paparkan langsung. Siap. Iya, ya. Siap Pak. Ya, siap. Ya Pak, saya pamit ya Pak. Waduh, cepat benar. Oke. Mohon maaf ya kalau saya banyak ngomong ini. Gak apa-apa Pak, malah bagus Pak. Ya, assalamualaikum. Jadi juga enak Pak. Ya.